melakukan misi. Setelah kepergian Huan, tibalah Daston dengan setelan jas dan menjinjing tas kantornya berjalan santai menuju pintu utama. Dilihatnya sang istri sedang berdiri di teras rumah dengan senyum. Mereka menyambut kedatangan sang suami. Daston pun tersenyum lembut pada istrinya itu. Assalamualaikum, Mah. Mama tumben di depan. Mama nungguin papa pulang dari tadi. Goda Daston pada sang istri. Ih si papa. Itu tadi mama abis anterin Huan. Ucap Cecilia. Daston merenyitkan alisnya baru dengar yang namanya Huan. Siapa, Mah? Mama selingkuh dari papa. Tanya Daston cepat. Ya si papa ngadi-ngadi kalau ngomong. Itu dia Pak itu Anu. Cecilia begitu berat menceritakannya pada Daston. Anu? Anu apa sih, Mah? Kalau ngomong yang jelas. Ucap Daston sembari berjalan ke dalam rumah dan mendudukkan bokongnya di sofa. Dasinya ia kendurkan lalu melepas jas dan menggulung ke mejanya sebatas lengan. Mama ambilkan dulu minum deh sebentar ya, Pak. Papa pasti haus kan? Ucap Cecilia tampak begitu gelisah. Lalu segera dia pergi ke dapur mengambilkan air untuk suaminya itu. Kenapa sih dengan Mama? Seperti ada yang disembunyikan. Gumam Daston. Tak lama ada suara ketukan yang bergesekan dengan ubin lantai. Membuat Daston mengkerutkan keningnya dan mencari asal suara itu. Lalu Daston menoleh ke arah tangga. Ya Tuhan, sayang kamu kenapa? Daston berlari membantu Amelia yang sedang menuruni anak tangga menggunakan tongkat. Daston memegang tangan Amelia untuk turun dari anak tangga. Papa udah pulang? Tanya Amelia pada sang papa. Sini duduk dulu di sofa. Papa tanya sekali lagi kaki kamu kenapa bisa seperti ini? Tanya Daston pada anaknya. Dia merasa khawatir melihat keadaan Amelia. Kakinya terbungkus perban dan memakai cane. Tadi aku gak sengaja tersenggol mobil. Tapi ini salah aku yang gak hati-hati gak ngeliat jalanan di kiri dan kanan ketika sedang ingin menyeberang dan akhirnya kayak gini deh. Tapi untungnya ini gak parah kok, hanya perlu istirahat saja kata dokter. Jawab Amelia menjelaskan. Daston menghela napas panjang. Lelaki itu merasa kasihan pada anak yang harus mengalami musibah seperti itu. Syukurlah kamu tidak kenapa-kenapa. Lain kali lebih hati-hati lagi ya. Papa gak mau anak kesayangan papa sampai terluka seperti ini. Ucap Daston sambil mengusap kepala anak gadisnya dengan lembut. Cecilia yang sedari tadi di balik tembok dapur, menguping obrolan antara ayah dan anak itu merasa lega. Cecilia sudah merasa parno kala Daston mengetahui Amelia tertabrak mobil. Daston begitu sayang terhadap putri semata wayangnya itu tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada putrinya itu. Di kota lain saat ini, Daniel baru saja sampai dan dia langsung pergi ke tempat di mana proyek itu sedang dikerjakan. Daniel yang didampingi oleh Jack sang asisten menghampiri para pekerja yang saat ini tengah duduk-duduk santai di depan gedung yang baru saja 30% dikerjakan itu. Daniel begitu geram melihat bangunan besar yang nampak terbengkalai itu. Jack, coba kau hampiri orang yang sedang duduk di sana dan suruh dia untuk kemari. Titah Daniel pada sang asisten. Baik Pak Bos, laksanakan. Ucap Jack memberi hormat dan segera turun dari dalam mobil sang bos. Setelah Jack terlihat berbincang dengan pekerja proyek itu, satu di antara mereka tak lain adalah sang mandor proyek itu akhirnya menyetujui ajakan Jack dan mau diajak untuk dibawa ke hadapan sang bos yang tak lain adalah Daniel Wijaya. Tok tok tok. Bos, ini orangnya. Ucap Daniel mengetuk pintu kaca mobil, lalu Daniel segera turun dari mobilnya, memakai kacamata lalu tak lupa dengan topinya juga. Saya mengapa dibawa ke sini Pak Jack? Jawab pekerja proyek itu merasa kebingungan. Tolong Anda jelaskan kepada saya, mengapa bangunan ini terlihat seperti bangunan lama dan terbengkalai? Bukankah Anda ditugaskan untuk mengerjakan proyek ini? Mengapa kalian hanya duduk-duduk saja? Ucap Daniel lantang membuat pekerja itu merasa terpojokan. Kami di sini hanya ditugaskan untuk berpura-pura bekerja saja Pak. Awalnya memang kami benar-benar ditugaskan untuk membangun proyek ini, tapi setelah 1 bulan kemudian Pak Arman menghentikannya dan bahan material pun tidak pernah datang lagi. Setelah itu Pak Arman menyuruh kami berpura-pura bekerja saja, lalu Pak Arman memfotonya. Entah itu untuk apa. Kami pun tidak mengerti, tapi kami tetap dibayar untuk hal itu. Ketika Pak Arman ingin meminta foto lagi, kami disuruh datang lagi kemari. Mandor proyek itu menjelaskan. Kurang aja. Berani-beraninya tua bangka itu bermain-main denganku. Daniel terlihat mengepalkan kedua tangannya. Pak, Anda dibayar berapa perharinya oleh si Arman itu? Biar saya bayar 10 kali lipat dari yang Arman berikan padamu.
asal kau mau melakukan sesuatu untukku. Pekerja itu terlihat kesenangan mendengar tawaran dari orang yang berkacamata di depannya itu. Wah, boleh Pak. Apa yang harus saya lakukan untuk Anda? Kata mandor proyek itu tampak antusias sekali, bahkan kedua tangannya ia gosok-gosok. Lalu Daniel membisikkan sesuatu kepada Jack. Jack pun tampaknya memahami apa yang dimaksud bosnya itu. Jack lalu kembali membisikkan sesuatu kepada mandor proyek itu. Dan mandor itu hanya manggut-manggut mendengarkan arahan dari sang sekretaris Daniel itu. Oke, kalau begitu silahkan Anda kembali ke sana dan untuk selanjutnya tunggu arahan dari saya. Ucap Daniel pada mandor itu dan hanya diangguki olehnya. Setelah selesai dengan tugasnya yang pertama, Daniel kemudian ke hotel tempat dirinya akan menginap. Daniel mengambil handphonenya yang sedari tadi ia abaikan itu. Dirinya akan kembali menghubungi Amelia. Daniel terus kepikiran karena dirinya belum mendengar kabar terbaru darinya. Entah bagaimana keadaannya, Daniel pun tidak tahu. Begitu Daniel menekan nomor Amelia, nomornya masih tidak aktif. Daniel ingin menghubungi Cecilia, namun ia urungkan. Daniel merasa tidak enak hati bila harus merepotkan wanita yang merupakan ibu dari Amelia itu. Daniel kemudian mengirim pesan pada orang tuanya. Karena Daniel tidak sempat berpamitan untuk berangkat ke kota ini. Daniel, Ma, aku sudah di Makassar. Maaf, aku baru ngabarin tadi, aku buru-buru sekali, ada hal yang harus segera aku urus di sini, ucap Daniel. Sonya, yang ini beneran kan tidak bohong kayak kemarin? Ya sudah, jangan lupakan makan ya, Neil. Segera pulang kalau urusanmu sudah selesai, jawab Sonya. Daniel, siap, patahin dengan lemot hormat. Setelah bertukar pesan dengan ibunya, Daniel bersandar di ranjang kasur hotel. Tangan ia jadikan bantal untuk sandaran. Mengapa sulit sekali rasanya untuk kita bahagia? Selalu saja ada ilalang di antara ucapan Daniel pelan. Daniel menatap langit-langit kamar hotel itu. Pikirannya menerawang kemana-mana. Memikirkan Amelia, si gadis cantik yang sudah mengusik hatinya. Memikirkan gadis itu sedang apa dan bagaimana keadaannya sekarang.